mercy, and all things He has done in our life. Anak-anak, bersyukur Tuhan masih pelihara kita. Tuhan terus menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan hari ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, "It's good to see you here with me." It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Jesus love you, so do I. Jesus love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Jesus loves you, so do I. Jesus loves you, so do I. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Yesus cinta kamu dan saya. Yesus cinta kamu dan saya. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Senang kau bersama kami, senang kau bisa datang. Children, we want to pray. Put your hand, close your eyes, and bow your head. Let us pray. Lord Jesus, thank you for all things that you have done in our daily life. Father, in this morning we come to you. We want to worship you and listen your words. Help us to understand and give us strength, power to do that in our daily life. Lord Jesus, give us cleverness to understand about your words and to know more about that. Thank you, Father. We are a sinner, Lord. Please forgive us for our sins that we have done in our daily life. Thank you, Father. We surrender our life into your hand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. In English, Psalm 121 verse 2. My help comes from Lord who made earth and heaven. Our God is so big. He created the world and all things in this world. Let me praise our God. We say that my God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh, the mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh. Children, we want to listen the words of God. Everybody, prepare your heart, your attitude, and let us pray together. Our Father in heaven, thank you, Lord. We have finished to worship you, Lord. In this time, we are going to listen your words. Lord, give us cleverness to understand about your words. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus Christ, we are ready to listen your words. Amen. Anak-anak, Miss mau tanya nih, menurut kalian
siapa orang yang paling hebat dan yang paling berkuasa di dalam hidupmu? Nah, mungkin kalian menyebutkan beberapa nama-nama yang menurut kalian hebat, berkuasa. Tetapi anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan seperti yang dia lakukan. Siapakah dia? Yaitu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, di devotion kita yang kemarin, anak-anak sudah dengarkan? Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang bangsa Mesir dan bangsa Israel, yang mana Allah mendatangkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah, sehingga Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Allah itu berdiri di depan bangsa Israel pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun perjalanan bangsa Israel, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi perjalanan bangsa Israel. Namun, anak-anak tahu, beberapa saat setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun menyesali keputusannya. Firaun tidak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Firaun berubah pikiran. Ia ingin memaksa orang-orang Israel kembali. Lalu ia memanggil pengawal-pengawalnya untuk mengejar orang Israel dengan kuda dan dengan kereta. Firaun berkata, "Jangan biarkan mereka pergi. Cepat, kembalikan budak-budak itu kepadaku. Bawa mereka kembali bekerja, karena mereka harus membangun kotaku. Tangkap mereka sekarang juga," kata Firaun kepada pengawal-pengawalnya. Pada saat orang Israel sedang berkemah di tepi laut, maka sampailah orang-orang Mesir dan mendekati mereka. Nah, saat orang Israel melihat kedatangan bangsa Mesir, maka mereka ketakutan. Waduh, orang Mesir datang. Tentara Firaun datang. Pasukan Firaun datang. Bagaimana ini? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, melihat mereka ketakutan, Musa pun datang untuk menenangkan mereka. Dan Musa meyakinkan mereka bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan menolong mereka. Musa berkata kepada mereka, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." awan yang tadinya di depan bangsa Israel tiba-tiba bergerak ke belakang mereka. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka orang Mesir tidak dapat mendekati orang-orang Israel semalam-malaman. Nah, bagaimana orang Israel lolos dari kejaran-kejaran orang Mesir? Nah,
saat itu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut teberau yang ada di depannya. Nah, seketika itu laut teberau itu terbelah menjadi dua. Orang-orang Israel itu pun dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Mereka berjalan di tempat yang kering. Orang-orang Mesir berusaha mengejar mereka. Nah, namun Allah mengacaukan mereka. Kuda atau roda-roda kereta mereka berjalan miring dan berat sehingga mereka tidak dapat mengejar bangsa Israel. Nah, saat itu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan laut itu pun kembali menutupi sehingga orang-orang Mesir tenggelam. Sedangkan orang Israel selamat di seberang. Demikianlah Allah menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Mesir. Anak-anak, kita sudah belajar, kita sudah mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Dia mampu membelah laut teberau menjadi dua. Wow, sungguh sangat luar biasa, bukan? Dia peduli kepada umatnya. Seperti kita ketahui, pada saat bangsa Israel mengalami kesulitan-kesulitan, Allah sendiri yang menyelamatkan mereka. Tidak ada manusia yang dapat melakukan seperti yang Dia lakukan. Anak-anak, marilah kita belajar untuk percaya akan kemahakuasaan Allah. Anak-anak, apapun kesulitan yang kita hadapi, sesulit apapun itu, marilah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Allah pasti dapat menolong kita. Allah pasti menyelamatkan hidup kita. Karena apa, anak-anak? Karena hanya Allah lah yang maha tahu. Hanya Allah lah yang maha kuasa, yang mampu menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Anak-anak, jadi serahkanlah segala kesulitan-kesulitanmu, segala kesedihanmu, dan marilah kita percaya kepada Allah. Allah pasti menolong kita. Nah, anak-anak, Miss mau mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan sebagai tanda bahwa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengerti ya Bapa, kami mengetahui ya Bapa, bahwa hanya Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segalanya ya Bapa, yang dapat menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Untuk itu ya Bapa,
kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, agar kami dapat disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.